Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel YouTube kami. Mudah-mudahan setiap video yang kami buat bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kewajiban tentang menutup aurat itu menurut Islam. Sebelum kami lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang aurat, kita kaji dulu tentang pengertian dari kerudung, jilbab, dan hijab berdasarkan Al-Quran. Yang pertama adalah kerudung atau khimar, adalah kain yang menutup kepala, leher, dan dada sesuai dengan Quran Surat An-Nur ayat 31. Kemudian yang kedua adalah jilbab atau jalabib, adalah pakaian atau gamis dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian hijab atau hijaban adalah kain pembatas atau tabir menurut Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Jadi semua hijab adalah jilbab, tetapi jilbab sudah pasti adalah hijab. Kemudian yang perlu dipahami adalah kenapa kita diwajibkan untuk menutup aurat, khususnya untuk perempuan harus berjilbab atau berhijab. Kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan aurat supaya kita paham kenapa kita harus menutupinya. Aurat artinya adalah aib atau mendatangkan rasa malu apabila tersingkap atau terlihat. Batas aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan batas pria atau batas aurat pria adalah dari lutut hingga ke bagian pusar. Yang perlu difahami juga, ini kebanyakan seseorang itu salah dalam memahami. Jilbab itu bukan hanya untuk wanita yang pandai beragama saja, namun jilbab juga bukan hanya untuk wanita yang pintar mengaji dan berakhlak mulia saja, namun jilbab adalah untuk semua wanita yang mengaku dirinya muslimah, karena dengan demikian nampak bukti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak hanya itu saja, laki-laki pun juga tetap harus pandai dalam menjaga auratnya, sekalipun batas auratnya tidak seperti perempuan yang seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Tapi bukan berarti laki-laki kemudian mengumbar auratnya. Laki-laki tetap harus menaati syariat yang diajarkan Rasulullah, yaitu menjaga auratnya mulai dari pusar sampai lutut, atau sebaliknya dari lutut sampai pusar harus tertutupi dan tidak boleh diumbar kepada orang lain yang bukan mahramnya. Ada satu cerita, ada seorang wanita dengan pakaian yang sedikit terbuka dan sedikit seksi. Wanita ini bertemu dengan seorang muslimah. Si wanita seksi ini tanya, "Mbak, pakai jilbabnya gede banget sih, kayak karung." Kemudian wanita seksi itu juga bilang, "Muslimah kok jorok ya, gamisnya panjang jadi buat nyabut tanah gitu, memang gak takut kotor?" Tapi si muslimah ini menjawab dengan sabar, dengan tenang. Si muslimah berkata, "Alhamdulillah, gak apa-apa.
Jilbab saya kayak karung asalkan Allah ridho pada saya. Nah sekarang saya mau tanya, Mbak, kok baju anak kecil dipakai sih? Itu kan auratnya jadi kemana-mana. Dan akhirnya si cewek seksi itu tidak bisa menjawab pertanyaan dari muslimah tersebut. Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat, khususnya untuk wanita. Itu bukan berarti Allah mengekang wanita, menekan wanita, memberikan peraturan yang ketat kepada wanita, bukan. Tapi Allah mensyariatkan itu kepada wanita agar mereka menutup seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum wanita. Allah memuliakan wanita. Maka dari itu, mari kita sebagai umat Islam dan kita yang mengaku selama ini sebagai umat Islam yang baik, mulai saat ini yang masih membuka auratnya, yang mungkin juga berpakaiannya masih kurang sopan dan tidak sesuai dengan syariat berpakaian yang diajarkan Rasulullah Muhammad, mari kita rubah kebiasaan itu. Kita tutup aurat kita jaga aurat kita dengan niatan takwa kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, karena ini merupakan syariat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai karena aurat hal tersebut menjadi penyebab kita dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya adalah batas-batas aurat untuk laki-laki dan perempuan. Tadi sudah sempat saya sebutkan, jika batas aurat untuk laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lutut, dan wanita adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Namun yang perlu digarisbawahi adalah meskipun aurat itu sudah tertutup, tapi ketebalan kain yang kita pakai juga harus kita perhatikan. Kita menutup aurat semuanya kita tutup, laki-laki ditutup mulai pusar sampai lutut, perempuan juga ditutup seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Namun ternyata pakaian yang dipakai kainnya tipis, sehingga ketika terkena sinar matahari atau ketika kita buat untuk berkegiatan, melaksanakan kegiatan sehari-hari, malah menjadi terlihat karena terpancar sinar matahari, bisa dikatakan terawang. Nah ini maka jadi sia-sia apa yang kita lakukan. Maka dari itu ketebalan kainnya juga harus kita perhatikan, supaya dalam niatan kita menutup aurat untuk takwa kepada Allah ini tidak sia-sia. Kemudian yang juga menjadi perhatian bagi kita umat muslim, jangan sampai kita mengatakan tidak masalah meskipun tidak berhijab, tidak masalah meskipun tidak menutup aurat, asalkan hati kita baik, hati kita bersih, maka itu juga sama mulianya. Ingat, itu salah. Menutup aurat itu perintah dan tidak ada kaitannya dengan kebaikan hati, dan tidak boleh dianalogikan seperti itu, karena zahir itu adalah cerminan batin. Ketika kita berusaha untuk merawat zahir kita sesuai dengan tuntunan agama Islam, sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, maka secara otomatis keberkahan akan kita dapatkan, utamanya untuk menjadi hidayah bagi hati kita, sehingga hati kita menjadi bersih, suci, dan tidak punya penyakit sedikit pun dalam hati kita. Ketika kita ikhlas dalam melaksanakan perintah yang dianjurkan Allah dan Rasulnya, maka secara otomatis dan hakul yakin Allah sendirilah yang akan
menjaga kita zahiran wa batinan, dan secara tidak langsung kita akan mendapatkan syafaat dan cahaya dari Rasulullah Muhammad SAW, sehingga batin kita, zahir kita menjadi pribadi yang baik. Kemudian yang terakhir adalah tentang manfaat menutup aurat. Yang pertama adalah menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. Yang kedua, menghindari fitnah, tuduhan, atau pandangan negatif. Yang ketiga, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis. Yang keempat, menunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau laki-laki murahan. Yang kelima, mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita. Yang keenam, melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan. Nomor 7, mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan. Nomor 8, melindungi diri kita dari berbagai tindak kejahatan. Dan yang terakhir atau yang ke-9 adalah menutup aib rahasia yang ada pada diri kita. Demikian serangkaian materi tentang manfaat dari menutup aurat. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Sebelum kami akhiri, ada sedikit dalil yang perlu kami sampaikan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.